Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam kebaktian firman dan doa ini. Sebelum kita memulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita sejenak. Kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Bapak Saudara, Tuhan itu baik di segala keadaan kita, situasi, kondisi kita saat ini. Mari kita mengatakan bukan hanya di dalam kelimpahan, tetapi juga di dalam kekurangan. Bukan hanya ketika kita saat dalam kemudahan, tapi ketika kita juga dalam kesulitan. Bukan hanya karena sukacita kita, tetapi juga di balik air mata kita. Kita mau bersyukur kepada Dia. Lagu ini memang baru, tapi mari kita belajar bersama, karena lagu ini indah sesuai dengan liriknya. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Saudara lagu ini. Ajarku setia bersyukur. Terima kasih.
kita bersyukur kepadamu untuk setiap kondisi, situasi yang kami alami saat ini. Ajar kami selalu berkata terima kasih Tuhan, meskipun badai gelombang hidup menerpa kami. Supaya kami tidak hanya bersyukur ketika kami bersuka cita, kami tidak hanya bersyukur ketika kami berkelimpahan, tapi kami terus boleh bersyukur dan mengingat Tuhan ketika kami dalam kesulitan dan di dalam kekurangan, di dalam tangis sedih, dan di dalam ketidakkuatan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah, kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa. Tuhan tolong ibadah, firman, dan doa kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Semoga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita juga siapkan diri kita. Kita katakan kepada Dia bahwa kita memerlukannya setiap waktu. Kita memerlukannya sepanjang hidup kita. Kita butuh Dia dekat kita. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Persilakan. Selamat petang, jemaat GKI Pungur yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap terus memelihara kita dan memberikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami dan menolong kami untuk kami boleh bertumbuh, khususnya ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus memberikan inspirasi, tidak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami, dan kami merespon dengan tepat. Dan kiranya firman-Mu menyegarkan jiwa kami, mendorong kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang lebih baik dari hari ke hari. Berkati kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga ayat 27. Ibrani 11 ayat 23 hingga 27 demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa
setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memelihara firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema saat Allah mengganggu hidup kita. Saat Allah mengganggu hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, tema ini mungkin mengganggu juga pikiran kita, tapi mari kita lihat apa yang saya maksud dengan hal ini. Nah, saudaraku, pada tahun 1998, Disney membuat sebuah film animasi yang berjudul Mulan. Kisah Mulan ini sebenarnya diawali oleh sebuah karya sastra, yaitu puisi pada sekitar abad 5 atau 6 Masehi dari Tiongkok yang berjudul Ballad of Mulan. Nah, puisi ini menceritakan kisah seorang gadis yang berperan menjadi seorang pria untuk menggantikan papanya yang sudah tua untuk pergi berperang. Nah, puisi ini kemudian diceritakan dari generasi ke generasi, lalu kemudian ratusan tahun kemudian dibikin sebuah drama di Tiongkok, lalu diteruskan sampai kemudian menjadi sebuah kisah yang difilmkan oleh Disney. Nah, pada akhir tahun 2020 yang lalu, edisi atau versi dari Mulan live action ini juga ditayangkan kembali oleh Disney. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah tokoh Mulan ini fiktif atau nyata? Tidak ada yang tahu, walaupun kemungkinan besar ini tokoh yang fiktif. Nah, tetapi yang menarik bagi saya dan menarik perhatian saya adalah lagu yang menjadi theme song film ini. Nah, saudaraku, lagu tema dari film ini mengatakan, lihatlah aku mungkin tidak pernah lulus sebagai seorang pengantin wanita, seorang anak perempuan yang baik. I'm not meant to play this part. Now I see that if I were truly to be myself, I would break my family's heart. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Somehow I cannot hide who I am, though I've tried. When will my reflection show who I am inside? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini puisi yang sangat menarik sekali, menceritakan perjuangan si Mulan. Akhirnya setelah dia berperang menggantikan ayahnya untuk berperang selama 12 tahun, dia pulang dan menemui bahwa dirinya adalah seseorang yang lain, seseorang yang tidak digariskan sama dengan gadis-gadis pada umumnya. Menikah usia muda, menjadi ibu rumah tangga, ngurusi suami, ngurusi anak, dan seterusnya. Rupanya dalam dirinya dia mendapati gambaran seseorang yang warrior, seorang prajurit, ya, sesuatu yang berbeda. Dan dia mengenali dirinya bukan lagi gadis yang ditakdirkan oleh tradisi pada waktu itu. Nah, saudaraku, puisi ini menggambarkan sebuah kegelisahan
kebingungan bahwa ternyata dia melihat ada seseorang yang lain di dalam dirinya yang selama ini tersembunyi dan yang berbeda dengan ekspektasi orang lain, masyarakat, bahkan juga mungkin berbeda dari ekspektasi keluarganya. Dan jika dia menunjukkan jati dirinya kepada keluarganya, barangkali keluarganya akan merasa kecewa dengan dia. Nah, saudaraku, kisah Mulan ini kemudian diakhiri dengan satu kalimat dalam film Disney itu, bunga yang mekar di dalam kesulitan adalah yang paling langka dan indah dari semuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sejarah dunia ini diukir dan dibelokkan oleh orang-orang yang langka. Orang-orang yang memiliki keberanian untuk menerobos hal-hal yang selama ini diterima atau dipraktekkan di dalam masyarakat yang disebut sebagai normal. Para penerobos ini melihat ada sesuatu yang harusnya berbeda, maka mereka membelokkan arah sejarah. Nah, setelah kita melihat misalnya kalau Mulan adalah tokoh yang fiktif, dalam kisahnya nyata, hidupnya nyata, kita melihat dari Martin Luther, ada Martin Luther King Jr., ada Nelson Mandela, ada Albert Einstein, ada Mother Teresa, ada banyak lagi orang-orang yang lain. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab kita juga melihat ada satu tokoh yang memiliki kegelisahan di dalam dirinya, lalu dia terpanggil untuk kemudian membelokkan arah sejarah. Nah, saudaraku, tentu bisa menebak karena bacaan pembuka tadi sudah saya sampaikan, yaitu kisah dari Musa. Nah, saudaraku, kisah hidup Musa ini adalah kisah klasik yang sudah sangat kita kenal. Tetapi hari ini saya mengajak kita melihat kisah Musa ini dari angle yang berbeda, dari angle yang tidak umum, dan saya ingin men-challenge saudara untuk melihat kisah-kisah klasik seperti ini sebagai kisah yang relevan. Meskipun kisah ini begitu klasik, begitu kuno, tetapi mari kita mengambil kisah ini dari gambar atau mengambil gambarnya dari sudut yang berbeda, supaya kita menemukan kekayaan baru. Nah, saudaraku, apakah kita pernah membayangkan kegelisahan yang dialami oleh Musa saat ia hidup di istana sebagai seorang yang disebut the Prince of Egypt, ya, pangeran Mesir. Nah, kerap kali gambaran Musa itu digambarkan seperti gambar berikut ini, ya, gambar yang seperti orang-orang Ibrani pada umumnya. Tetapi ada sebuah film yang berjudul The Prince of Egypt yang menggambarkan Musa, gambarannya seperti ini, saudara. Saya kira ini gambaran yang cukup akurat untuk menggambarkan satu fase awal di dalam hidup Musa saat dia diasuh dan dididik oleh putri Fir'aun. Kisah Rasul 7 ayat 22 mengatakan, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, saudaraku, orang sering berkata bahwa awal-awal masa hidup seseorang itu akan menentukan bagaimana hidup dia selanjutnya. Nah, Musa ini, saudaraku, bukan hanya masa kecilnya dia dididik dan dibesarkan dalam ekosistem Mesir, tapi bahkan masa remaja, masa muda, bahkan masa dia parubaya, itu dia selama 40 tahun. Itu dibombardir atau dididik, diberikan pemahaman bahasa, budaya, agama orang Mesir. Maka tak heran penampilan fisiknya yang digambarkan oleh film ini cukup tepat. Rambut berponi, ya, lalu ornamen-ornamen orang Mesir. Nah, saudaraku, saya akan membagikan dua peristiwa dalam kehidupan Musa di mana dia ini mengalami kebingungan. Nah, pertama, saudaraku, saat dia mengunjungi saudara-saudaranya dan kemudian dia membunuh orang Mesir. Nah, saudara, bayangkan dia orang yang sudah nyaman tinggal di istana, makan enak, tidur enak, gizi terjamin, pendidikan terjamin, tidak ada lagi yang kurang di dalam hidupnya. Kenyamanan dan keamanan hingga anak cucu ini terjamin. Lalu, saudaraku, pernah nggak bertanya, mengapa tiba-tiba dia punya keinginan untuk menjumpai saudara-saudaranya
yang ada di luar istana. Nah, saudaraku, kita perlu tidak terlalu naif untuk kita berpikir kalau saya jadi Musa, saya akan melakukan hal yang sama. Nah, saya kira saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya kira saya lebih senang untuk memilih tinggal di istana, ya, bersama dengan mama tiri saya, yaitu si putri Firaun. Nah, saudaraku, sangat boleh jadi kita akan memilih untuk tinggal nyaman di Mesir sambil berkata, sudahlah, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan masa laluku. Aku melupakan bahwa aku adalah orang Ibrani. Aku saat ini adalah orang Mesir. Dan mengapa aku mesti repot ngurusi urusan orang lain? Nah, saudaraku, ini tidak terjadi dalam diri Musa. Dan kalau saya membayangkan, saya mau bikin film Musa, bagaimana saya membayangkan ada sebuah adegan di mana Musa menatap, katakanlah sumur atau permukaan air, dan dia melihat refleksi di dalam dirinya, sama seperti kisah Mulan tadi. Nah, mungkin dia akan menyanyinya akan demikian, saudara. Who is that man I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Somehow I cannot hide who I am, though I've tried. When will my reflection show who I am inside? When will my reflection show who I am inside? Saudara yang kasih Tuhan, Allah mengganggu hidupnya Musa. Dia sudah punya hidup yang nyaman, tenang bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan mama tirinya. Kini dia menjadi gelisah. Kegelisahan itulah yang membuat dia mengendap-endap keluar dari kamarnya, keluar dari istananya, lalu pergi keluar dan menemui saudara-saudaranya bangsa Ibrani yang mengalami penganiayaan. Nah, saudaraku, boleh jadi, sangat boleh jadi, apa yang dipikirkan oleh Musa dan apa yang dilakukan oleh Musa itu melukai hati keluarganya, melukai hati mama tirinya, melukai hati saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya orang-orang Mesir. Sama seperti laku dari Mulan tadi. Ketika Musa menunjukkan dirinya sebagai bangsa Ibrani, sudah pasti, nah, saudaraku, dia akan mengecewakan hati keluarganya yang di Mesir. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia ketahuan membunuh orang Mesir, dia menjadi ketakutan. Dan Raja Firaun bermaksud untuk membunuhnya. Dia melarikan diri ke padang gurun di Midian, dan di padang gurun inilah dia memasuki fase kedua di dalam kehidupannya. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Zipora, anak dari seorang imam di Midian yang bernama Rehuel. Mantan buron itu sekarang hidup dengan normal sebagai seorang gembala. Nah, saudaraku, di bagian yang pertama saya ingin mengajak kita berefleksi. Apakah kita juga pernah mengalami kegelisahan di dalam hidup kita tentang siapa kita? Kegelisahan dalam diri kita, apa panggilan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Mau kemana kita akan pergi? Saya menjadi seperti apa? Nah, saudaraku, ada kalanya kita digelisahkan oleh Tuhan ketika kita menjalani kehidupan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kita menjadi galau, kita menjadi gelisah. Kegalauan dan gelisah itu tidak selalu hal yang buruk, saudara. Kadang-kadang kenyamanan kita perlu diinterupsi dengan kegelisahan.
karena kita melakukan sesuatu, menjalani sesuatu yang bukan menjadi kehidupan kita. Nah, saudaraku, pernahkah kita mendapati refleksi ketika kita berefleksi? Nah, saudara boleh berimajinasi, melihat permukaan air atau melihat cermin dan melihat diri sendiri. Kenapa aku melihat seseorang yang lain yang bukan diriku? Nah, saudaraku, ini menjadi perenungan di poin yang pertama. Tapi saya mengajak kita boleh terus berefleksi di hadapan Tuhan untuk merenungkan agar kita tidak mengingkari identitas dan panggilan kita yang sebenarnya, yang diinginkan Tuhan Allah kita, yang mungkin tidak terlalu diinginkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku, fase kedua yang saya mau ungkap di dalam khotbah saya hari ini adalah ketika Musa menjumpai Allah di semak dalam bentuk semak belukar yang terbakar. Nah, ini adalah peristiwa kedua di mana Allah mengganggu hidupnya. Dan mengapa saya katakan mengganggu? Nah, saudaraku, yang pertama Allah sudah mengganggu dia sehingga dia harus keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang yang kedua, Allah kembali mengganggu hidupnya dengan cara memanggil dia. Memanggil dia dengan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saya kira saudaraku, Musa ini hidupnya sudah nyaman. Katakanlah memang dia nggak makan enak-enak kayak dulu di istana. Tetapi kini dia sudah punya istri, punya 2 anak. Sudah hidupnya enak, paling tidak sudah sejahtera. Lalu kini Allah kembali mengganggu hidupnya dengan menyuruh dia kembali ke saudara-saudaranya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, namun demikian urusan Allah dengan Musa ternyata tidak melulu berkaitan dengan soal identitas dan panggilan hidupnya. Rupanya Allah ini juga harus berurusan dengan sesuatu yang lain di dalam diri Musa yang saya sebut dengan mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah sebuah pikiran atau cara berpikir dari seseorang tentang dirinya sendiri yang menghalangi dia menjadi seseorang yang seharusnya. Menjadi seseorang yang seharusnya terhalangi oleh yang namanya mental block. Nah, mental block inilah yang menjadi akar perdebatan antara Allah dengan Musa. Keluaran pasal 3 dan 4 ini menggambarkan bagaimana Allah dan Musa ini berdebat, ya. Berdebat tentang Musa tidak bersedia untuk diutus. Dia mengatakan, siapakah aku ini? Ya, aku ini siapa sih Tuhan? Maka aku menghadap Firaun dan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Aku ini bukan siapa-siapa. Lalu bagian yang kedua, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Wah, di sini berdebat kembali, ya. Lalu yang berikutnya, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Jangan tanya saya beratnya berapa, ya. Tetapi dia itu sulit untuk berkata-kata. Bahkan jauh lebih bagus adalah si abangnya yang lebih pandai berbicara. Lalu yang terakhir dia mengatakan, Tuhan, ya, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, lihat, ya, kemanapun Musa berlari itu Allah mengejar. Ya, sampai akhirnya dia tersudut. Ketika dia tersudut, ya akhirnya udah jangan utus aku, utuslah orang lain yang lebih patut engkau utus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menjalani panggilan Tuhan itu tidak pernah mudah. Musa itu meskipun dia akhirnya terkenal sebagai nabi yang besar, bahkan the greatest prophet ever, nabi yang terbesar yang pernah ada, akan tetapi jalan yang dia harus hadapi itu tidak mudah, saudara. Dia mengalami banyak hal yang harus dia perbaiki di dalam dirinya. Nah, saudaraku, jangan juga kita mengira setelah kita percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, lalu kehidupan kita sudah secara secara main sulap kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Bukan karena iman kita kurang kuat, bukan karena kuasa Tuhan kurang besar, bukan karena iman kita kurang tinggi,
bukan karena Kristus belum ada di dalam diri kita. Tetapi semata-mata memang bagian itu saya kira disisakan oleh Tuhan untuk diberikan kepada kita, untuk kita kerjakan, untuk kita proses, untuk kita upayakan agar kelemahan-kelemahan itu tidak menghalangi kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak dari antara kita ketika kita dipercaya dengan tanggung jawab yang baru dan sulit, kita menolak dengan alasan tidak bisa, tidak berbakat, tidak sanggup, sulit. Saya bukan mengatakan bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Manusia memang tidak mungkin terbang. Manusia tidak mungkin bisa melihat saat dia buta. Manusia tidak mungkin bisa bernafas tanpa udara dan seterusnya. Tetapi saya mengatakan bahwa kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa atau kita mungkin bisa. Namun gara-gara kita punya namanya mental block, itu yang menghalangi kita dan yang membuat yang tadinya mungkin menjadi tidak mungkin. Saya tidak bisa memimpin. Saya tidak bisa bicara di depan umum. Saya orangnya pemalu. Saya tidak bisa bernyanyi. Saya tidak bisa bermain musik. Saya tidak bisa memberikan pengaruh. Saya masih muda. Saya nggak bisa apa-apa dan seterusnya. Nah, saudaraku, sebenarnya memang membedakan antara mana yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan mana yang mungkin bisa kita lakukan. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat sulit, saudara. Tapi ini bagian lain yang mungkin suatu saat nanti bisa saya sharekan. Namun secara umum, saudaraku, saya mau mengatakan bahwa yang kebanyakan terjadi adalah kita terlalu malas untuk keluar dari comfort zone kita. Kita terlalu malas untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, saudara, pernah gosok gigi dengan tangan saudara yang tidak dominan? Kalau saudara tangan dominan, saudara tangan kanan, pernahkah saudara mencoba menggosok gigi dengan tangan kiri? Nah, kalau belum pernah, silakan saudara coba. Rasanya pasti tidak enak. Dan saya sudah mencoba selama beberapa minggu ini, coba gosok gigi dengan tangan kiri, tangan yang saya nggak dominan. Loh, kenapa saya melakukan hal itu? Nah, saya ingin mencoba sesuatu yang baru, yang menurut kata teori, saudara, kalau kita mencoba melakukan sesuatu yang baru dengan anggota tubuh yang kita tidak biasa pakai, itu akan membentuk, menghubungkan sel-sel neuron di otak kita, sehingga lebih banyak sel yang terhubung, kita akan lebih maju, kita akan lebih bisa berkembang, menjadi lebih terupgrade. Nah, ini hanya satu contoh bagaimana kita bisa mencoba sesuatu yang tidak nyaman dan kita coba terus sampai akhirnya menjadi nyaman. Nah, saudaraku, ada saat-saat di mana Allah akan mengganggu hidup kita, atau lebih tepatnya sebenarnya men-challenge kita untuk menjadi orang yang mau naik kelas. Ia mempercayakan kepada kita hal-hal yang sulit, bahkan bersentuhan langsung dengan kelemahan-kelemahan kita yang selama ini kita berikan excuse. Dan penghalang utama yang membuat kita tidak naik kelas sebenarnya adalah mental block. Kita merasa tidak bisa, ya. Kita merasa, ya aku cuma bisanya segini-segini doang. Dan penghalang kedua barangkali adalah kita memandang ringan untuk melakukan hal-hal yang tampaknya sepele, perkara-perkara kecil yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengerjakan perkara besar? Jika perkara kecil kita anggap remeh, kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh, kita mengerjakan ala kadarnya, maka sangat sulit kesempatan besar datang ke dalam kehidupan kita. Hal-hal kecil ini sangat boleh jadi berurusan dengan kesabaran kita, ketangguhan kita, kegigihan kita. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan, kegagalan. Bagaimana kita bangkit dari kesalahan. Wah, saudaraku, itu sulit ya. Tampaknya itu sederhana, tapi itu sungguh sulit. Tapi itulah yang akan menjadi fondasi atau dasar
kita menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, saudaraku, ada sebagian orang yang bertanya, mengapa ada orang atau manusia serba bisa? Ya, mengapa ada manusia serba bisa? Tentunya saya nggak berbicara tentang manusia-manusia yang super jenius. Ya, memang ada seperti mungkin Albert Einstein, mungkin juga yang lain-lain. Tetapi sebenarnya saudaraku, manusia-manusia serba bisa ini menjadi serba bisa. Sebenarnya bukan berarti serba bisa, semua bisa, enggak juga ya saudara. Tetapi mereka ini menjadi serba bisa bukan karena dia orang yang jenius, saudara. Belum tentu. Belum tentu dia itu punya 5 talenta. Bisa jadi dia itu sebenarnya cuma punya 2 talenta atau mungkin malah 1 talenta. Namun yang 1 atau 2 talenta itu dia kerjakan dengan serius. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia mengupayakan supaya yang 2 talenta itu sekeras mungkin diupayakan menjadi semaksimal mungkin. Dan dia tidak mengizinkan pikirannya yang sempit ini memblok sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Nah, lain lagi saudaraku, bukankah siapakah yang betul-betul bisa tahu berapa talenta kita? Saudara, kalau tanya talenta saudara berapa? Nah, barangkali kalau kita menjawab cuma 1 talenta, barangkali itu adalah mental block kita, saudara. Belum tentu kita seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu talenta cuma 1? Jangan-jangan itu kesimpulan itu kita tarik karena kita punya mental block. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab kita, selain Musa ada beberapa kisah yang menggambarkan Allah berurusan dengan mental block dari umatnya. Misalnya Rasul Petrus, dia mengalami mental block ketika Allah membuka matanya, betapa dia mengasihi orang-orang bukan Israel. Selama ini dia terblok. Pikirannya dikira Allah hanya membuka kasihnya kepada orang-orang Yahudi. Lalu Timotius yang memiliki mental block rendah diri karena dia merasa masih muda. Sementara yang dipimpinnya adalah orang-orang yang sudah senior, orang sudah lanjut usia, yang garam yang mereka makan lebih banyak daripada nasi yang dia makan. Berapa banyak saudara kita yang muda juga merasa seperti itu. Karena aku masih muda, lalu tidak bisa memimpin. Nah, ini semua menghalangi Allah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, seorang tokoh bernama Jim Kwik ya, saudara, ketika dia masih kecil dan dia remaja, dia bertumbuh dengan mantra di dalam pikirannya. Mantra itu berkata, I'm so stupid, I can't understand, I'm too dumb to learn. Terlalu bodoh untuk belajar sesuatu. I'm too slow, aku terlalu lamban. Nah, rupanya pada waktu dia kecil, saudaraku, dia pernah mengalami kecelakaan. Dan ketika kecelakaan itu ada pendarahan, ada cedera di otaknya, yang kemudian mamanya berkata, sejak kamu dioperasi, kamu tidak lagi sama seperti sebelum operasi. Ia mengalami sulit belajar, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa membaca, tidak bisa mengingat. Guru-guru di sekolah tidak pernah berharap dia mengerti banyak. Dia sering dibully bukan hanya oleh teman-temannya, tetapi bahkan juga oleh guru-gurunya. Suatu hari ketika dia ada di bangku SD, elementary, seorang gurunya merasa frustrasi dengan kelambanan dia untuk menangkap materi. Saking kesalnya akhirnya si guru menunjuk Jim ini dan berkata, "That's the boy with the broken brain. That's the boy with the broken brain." Itulah anak laki-laki. Itu anak laki-laki dengan otak yang rusak. Nah, saudaraku, ungkapan atau pernyataan si guru ini betul-betul melukai hatinya, melukai harga dirinya, dan dia bertumbuh menjadi anak yang punya mental block yang sangat besar sekali. Nah, saudaraku, sebelum kemudian, kalau saudara melihat kisahnya, dia berjuang mengatasi mental blocknya itu dan bisa menjadi seperti saat ini. Jika saudara tertarik dengan kisahnya, silakan saudara bisa melihat. Banyak sekali di Google, banyak sekali juga di YouTube yang menceritakan kisah ini, Jim Kwik ini secara keseluruhan.
Tetapi ada satu catatan yang saya mau garis bawahi, saudaraku. Kita semua ya, tidak peduli orang Kristen atau non-Kristen, memiliki mental block yang harus kita kenali, harus kita spot dan kita kerjakan. Dan jika kita dapat mengenalinya dan mengerjakan sungguh-sungguh, mengerjakan apa yang menjadi kelemahan kita, mengerjakan apa yang menjadi mental block kita, maka seperti Rasul Paulus mengatakan, di dalam rumah yang besar terdapat, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Dan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, serta disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 hingga ayat 21. Nah, saudara, mungkin di antara kita yang protes, loh, itu kan konteksnya tentang perbuatan jahat. Nah, kejahatan apa yang saya lakukan? Maka saya akan kembalikan dengan pertanyaan demikian. Yang pertama, apakah menghalangi pekerjaan Allah itu bukan kejahatan, saudara? Menghambat pekerjaan Allah apakah bukan kejahatan? Dan apakah mengabaikan kewajiban untuk bertumbuh, apakah itu bukan dosa? Nah, saudaraku, untuk penutup bagian khotbah ini, mari saya mengajak kita menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Berikan aku kesadaran-kesadaran baru tentang hal-hal yang selama ini menghalangi aku menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Berikan aku ketajaman pikiran untuk melihat, kemampuan untuk melakukan refleksi dengan jujur, dan tidak bias tentang diriku sendiri, agar aku dilayakkan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan, menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Tuhan, tolong aku. Nah, saudaraku, semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat kita. Kita akan melanjutkan nanti di dalam diskusi di dalam PA kita dengan contoh-contoh hidup yang lebih praktis, lebih relevan di dalam keseharian kita. Semoga Tuhan menolong kita berkarya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tokoh Musa yang Kau panggil menjadi hamba-Mu, yang Kau ganggu hidupnya, Engkau usik kenyamanan dia tinggal di istana sebagai seorang putra Firaun, yang Kau usik hidupnya dari pekerjaan sebagai seorang gembala, karena Engkau menghendaki sesuatu yang baru, yang berbeda dari panggilan hidupnya. Dan ketika dia menunaikan tugas panggilan hidupnya, dia punya banyak mental block. Dan Engkau berurusan dengan Musa sebelum Engkau memanggil dia menjadi alat yang efektif. Demikian juga dengan kami Tuhan, kiranya kisah Musa ini menjadi refleksi buat kami. Betapa kami pun juga bisa jadi kami terlalu nyaman dengan kehidupan kami. Gelisahkan kami Tuhan, bingungkan kami dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami boleh sadar tentang kekeliruan-kekeliruan kami. Demikian juga gelisahkan kami Tuhan dengan comfort zone kami yang kami jaga dan kami pelihara dengan begitu rapat, tetapi menghalangi kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia, karena kami banyak memberikan excuse untuk kelemahan-kelemahan kami sendiri. Berkati Tuhan firman Tuhan hari ini kiranya berbicara kepada kami, baik kami yang berbicara menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini mari kita juga berdoa untuk beberapa pokok doa, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita mau berdoa untuk 3 pokok doa pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk majelis bidang persekutuan.
kita menyerahkan para majelis kita di bidang persekutuan yang mengatur segala persekutuan, baik itu persekutuan doa, firman dan doa, dan persekutuan dewasa ataupun persekutuan-persekutuan lainnya. Kita berdoa semoga Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat dalam mengurus semua hal yang harus mereka kerjakan. Dan pelayanan ini semoga juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk majelis bidang persekutuan. Kita buka suara. Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan untuk para majelis kami, khususnya di bidang persekutuan. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat untuk mereka boleh membagi waktu mereka dengan baik, dengan keluarga, pelayanan, dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang mempersiapkan segala sesuatu di dalam persekutuan-persekutuan yang sudah terjalankan sampai saat ini. Tuhan juga yang pimpin mereka dalam persiapan-persiapan, mungkin kurikulum ataupun tema yang akan dibawakan. Semoga semuanya itu boleh terkoordinasi dengan baik, dan setiap hal yang boleh dilakukan pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat kami di GKI Bungur ini dan di GKI Bungur Pos Alam Sutra. Kami juga berdoa untuk pelayanan mereka ini. Semoga Tuhan yang boleh memakai mereka terus di dalam pelayanan mereka, dan semoga apa yang sudah mereka kerjakan di dalam pelayanan ini itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang terus berkati pelayanan para majelis kami di bidang persekutuan ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara, mari kita juga terus mendukung doa untuk jemaat kita yang terkena COVID. Kita berdoa untuk pemulihan mereka. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi semoga itu boleh bekerja, memberikan mereka imun yang kuat sehingga mereka boleh melawan, tubuh mereka boleh melawan virus ini dan mereka boleh dipulihkan dari sakit COVID ini. Kita berdoa juga supaya sukacita dari Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Mari kita dukung doa untuk keluarga jemaat kita yang terkena COVID dan di dalam pemulihannya. Mari kita buka suara. Tuhan, kami saat ini juga ingin mendukung doa untuk beberapa jemaat kami yang mereka sedang mungkin lemah tubuh, khususnya karena COVID ini. Tuhan, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan di proses pemulihan mereka, obat-obatan yang dikonsumsi untuk menambah imun mereka memerangi virus ini. Semoga boleh bekerja dan boleh Tuhan pakai untuk menjadi satu imunitas yang kuat di dalam tubuh mereka untuk melawan virus ini. Tuhan yang pimpin supaya jemaat kami pun juga boleh terus berjuang bersama-sama dalam melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami juga berdoa semoga Tuhan yang terus memberikan sukacita yang melimpah bagi setiap mereka yang berada di dalam pemulihan ini, karena kami percaya setiap sukacita yang dari Tuhan itu dapat memulihkan terlebih daripada obat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai mereka. Tuhan yang terus boleh menopang kehidupan mereka. Tuhan juga yang boleh memelihara mereka selama mereka berada di rumah saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, kita berdoa untuk vaksin COVID yang katanya akan diberikan kepada masyarakat mulai dari tengah Februari. Mari kita berdoa semoga Tuhan yang boleh menolong proses ini semoga boleh berjalan dengan baik. Vaksin yang diberikan juga boleh bekerja dengan baik di setiap tubuh orang yang disuntikan. Dan untuk orang-orang yang sudah menjadi volunteer pertama menerima vaksin ini, semoga juga mereka terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan dan diberikan hikmat untuk terus menjaga tubuh mereka. Mari kita berdoa, kita menyerahkan vaksin dan setiap orang yang bekerja di balik vaksin ini dan yang akan bekerja untuk menyuntikkan ini kepada masyarakat Indonesia. Kita buka suara. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk vaksin COVID-19 yang katanya mulai tengah Februari ini akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia ini. Kami berdoa untuk para ahli yang berada di baliknya dalam mereka terus mengelola vaksin ini, dan kami juga berdoa untuk para dokter yang bertugas untuk menyuntikkan ini kepada setiap masyarakat.
Semoga mereka boleh diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mereka bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga vaksin yang sudah diusahakan dengan baik ini itu boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan boleh menolong kami untuk memerangi pandemi ini bersama-sama. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sudah disuntikan vaksin pada gelombang yang pertama kemarin, supaya mereka juga boleh terus diberikan kekuatan dan kesehatan, dan mereka juga diberikan hikmat dalam menjaga tubuh mereka. Meskipun mereka sudah disuntikan vaksin, tapi kami berdoa mohon Tuhan juga boleh terus memberikan mereka hikmat agar mereka boleh menjaga diri mereka dan tubuh mereka juga dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan vaksin ini dan segala macam urusan yang dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus menolong dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur Tuhan ketika malam hari ini kami masih boleh memuji nama Tuhan. Kami masih boleh berdoa dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan semoga apa yang sudah kami lakukan pada hari ini bukan hanya kami lakukan saat ini, detik ini, tetapi kami juga terus boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus memuji nama Tuhan, kami boleh terus berdoa setiap hari, dan kami juga boleh terus membaca firman Tuhan setiap hari. Terus berikanlah kerinduan kepada kami Tuhan untuk terus mencari Tuhan di segala situasi dan kondisi apapun yang kami hadapi. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang sertai kami di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan PA yang akan kami adakan setelah ini. Tuhan yang pimpin dan tolong juga jalannya PA pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan diri kami, menyerahkan pribadi kami, keluarga kami dalam tangan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah firman dan doa malam hari ini selesai. Kita akan mengikuti PA. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti sesuai dengan link Zoom yang sudah dibagikan.